Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Ajisya Putri dengan NIM 41933111076. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi media interaktif untuk memenuhi mata kuliah media pembelajaran IT yang diampu oleh Bapak Budi Halomoan Siregar, SPD MSc. Berikut penjelasannya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan materi dari multimedia interaktif. Sebelum kita masuk ke multimedia interaktif, saya akan memaparkan terlebih dahulu sub materi yang akan kita pelajarin ya. Nah, yang pertama, sub materi yang pertama yang akan kita pelajarin adalah pengertian dari multimedia. Lalu yang kedua adalah multimedia pembelajaran interaktif. Yang ketiga, fase perkembangan media. Dan yang keempat adalah teori tentang multimedia interaktif. Dan yang kelima itu adalah bahan ajar berbasis media. Dan yang keenam dan terakhir itu adalah keunggulan dan fungsi multimedia interaktif. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari multimedia. Nah, karena apa? Karena kita harus tahu dulu apa definisi dari multimedia. Nah, kata multimedia terdiri dari dua kata, yaitu multi dan media. Jika dipisahkan, maka dapat diartikan multi adalah kata dari bahasa Latin, yaitu nouns, yang memiliki arti banyak. Nah, sedangkan media itu adalah kata dari bahasa Latin, yaitu medium, yang memiliki arti perantara atau sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan menghantarkan atau membawa sesuatu berdasar. Nah, dari kata itu, dari kata multi dan media. Nah, tadi kata multi itu adalah banyak kan. Lalu kalau media itu adalah sebagai perantaranya, ya kan? Nah, jadi dapat diartikan bahwa kata multimedia adalah perpaduan atau bermacam-macam media seperti misalnya nih, teks, gambar, video, dan lain-lain. Kemudian disatukan berbentuk file digital dengan bantuan komputer yang berguna untuk menyampaikan informasi atau pesan. Itu pengertian dari multimedia. Nah, sedangkan pengertian dari interaktif sendiri itu adalah terkait dengan komunikasi antara dua arah atau lebih dari komponen-komponen komunikasi. Nah, komponen-komponen dalam hubungan antara interaktif itu berbasis komputer adalah pengertiannya itu adalah hubungan antara manusia ini sebagai penggunanya dengan komputer atau software, aplikasi atau produk dalam format tertentu, biasanya dalam bentuk CD atau film seperti itu. Nah, jadi dapat disatukan bahwasannya pengertian multimedia interaktif adalah suatu tampilan yang dirancang oleh desainer agar tampilannya memenuhi fungsi, menginformasikan pesan dan memiliki interaktivitas kepada penggunanya. Seperti itu. Nah, itu pengertian dari multimedia dan multimedia interaktif. Jadi, dari sini kita sudah tahu apa pengertian dari multimedia, interaktif, dan gabungan dari multimedia dan interaktif. Begitu. Nah, sekarang kita akan membahas nih tentang multimedia pembelajaran interaktif. Nah, kita kan sudah tahu apa pengertian dari multimedia dan interaktif. Nah, kalau multimedia itu menurut Darmanto nih, multimedia interaktif merupakan multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol untuk digunakan oleh pengguna. Sehingga tergantung pada pengguna untuk memutuskan proses berjalannya multimedia itu. Jadi kita yang manusia ini yang menggunakan dan mengontrol bagaimana fungsi dari multimedia itu. Seperti itu. Nah, lalu selain itu juga ada nih fungsi multimedia pembelajaran interaktif. Nah, itu untuk menyampaikan informasi atau pesan dan memiliki interaktivitas bagi penggunanya. Sedangkan multimedia pembelajaran adalah pengaplikasian pengguna multimedia, proses komunikasi atau penyaluran pesan digunakan berbagai media sehingga mampu merangsang peserta didik untuk memperhatikan dan memiliki kemampuan agar proses belajar dapat terjadi. Nah, adapun pengertian multimedia pembelajaran interaktif
menurut Suryono. Yang pertama yaitu adalah program pembelajaran interaktif adalah program pembelajaran komunikasi antara teks, gambar, video, animasi, dan lain-lain yang terpadu dengan bantuan komputer digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pengguna dapat berinteraksi dengan program secara aktif. Nah, berdasarkan dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa multimedia itu adalah pembelajaran interaktif yang mengaplikasikannya untuk proses pembelajaran di mana multimedia yang dibuat dengan tampilan yang memenuhi fungsi untuk menyampaikan informasi atau pesan dan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, serta memiliki alat pengontrol untuk dapat digunakan oleh pengguna dan memiliki interaktivitas bagi penggunanya. Seperti itu. Itu fungsi dari multimedia pembelajaran interaktif. Nah, selain itu, kita kan sudah mempelajari nih ada fungsi multimedia pembelajaran interaktif. Nah, kita juga harus tahu dulu apa itu fase perkembangan dari media. Nah, sekarang kita akan membahas fase perkembangan dari media. Baik, lanjut. Fase perkembangan media. Nah, fase perkembangan media ini terbagi menjadi 5. Itu menurut Chris. Nah, yang saya ambil adalah menurut Chris. Yang pertama itu adalah fase surfacing. Itu di tahun 1950 sampai 1995. Lalu yang fase yang kedua itu adalah fase organizing di tahun 1990 sampai 2015. Nah, yang ketiga itu adalah fase extracting, yaitu di tahun 2010 sampai 2025. Dan yang keempat itu fase anticipation 2020 sampai 2035. Dan yang kelima itu adalah fase elevating di tahun 2030 sampai tahun 2050. Nah, di fase surfacing ini, di fase pertama itu manusia itu masih diperkenalkan oleh teknologi dengan cara paling sederhana. Di era tahun 1950-an, personal komputer lalu munculnya personal komputer. Nah, lalu di awal tahun 1990-an, adopsi internet mulai menyebar, langsung menyebar ke penjuru dunia. Penggunaan early adopter ini pun memanfaatkan akses internet untuk mengakses lebih banyak informasi. Seperti itu. Di sini itu adalah fase pengenalan terhadap teknologi. Nah, itu adalah fase pertama. Nah, lalu fase kedua ini adalah fase organizing di tahun 1990 sampai 2015. Nah, fase ini baru saja berakhir pada tahun 2015. Lalu fase ini adalah fase di mana pengakses teknologi mengatur kita sebagai penggunanya itu mampu mengatur informasi dari internet dan membuatnya bisa diakses secara global dan berharga secara universal seperti itu. Dengan demikian, maka hadirlah smartphone di tahun 1990-an ini. Dan ini tuh juga fase yang dimana para pengatur atau para manusia itu mendapatkan penggunanya gitu, lebih masih belajar gitu bagaimana organizing dari fase dari teknologi ini seperti itu. Lalu ada yang ketiga itu adalah fase extracting. Nah, fase extracting ini apa? Ini fase yang berlangsung gitu. Ketika fase 2 maka berlanjut gitu ke fase yang ketiga. Nah, ini juga terjadi di tahun 2010. Nah, di antara beda dari fase kedua dengan fase ketiga itu adalah fase ini berperan penting dalam proses penggabungan teknologi dengan manusia. Era ini yang presentasikan pendewasaan situs web, mesin pencairan menjadi lebih pintar, penetrasi smartphone semakin meluas, konektivitas lebih cepat dan unggul di banyak wilayah dunia. Nah, jadi ini tuh lebih di peningkatan di mana smartphone lebih unggul gitu digunakan gitu, dapat dimanfaatkan dengan baik gitu pada fase ini gitu. Nah, pada fase ini juga terjadi perkembangan machine learning yang dramatis. Di sini manusia tak hanya mengatur akses informasi, tetapi juga mengekstrak arti baru dari perluasan teknologi itu sendiri. Mereka terbiasa dengan sistem buatan artificial intelligence dan asisten
virtual seperti itu. Nah, di tahun 2020 fase baru muncul di mana perusahaan teknologi menjadi manifestasi ide yang melengkapi dampak besar pada baik teknologi mulai mengerti apa yang manusia inginkan secara konteks seperti itu. Nah, yang keempat ini adalah fase antisipasi di tahun 2020 sampai 2035. Oke. Nah, fase ini itu adalah fase yang diklaim sebagai fase antisipasi gitu terhadap teknologi seperti itu. Lalu berlanjut lagi ke fase kelima, itu adalah fase elevating, itu adalah fase terakhir menurut Chris. Itu adalah proses penggabungan teknologi dan manusia. Pada fase tersebut kecerdasan akan mengubah cara manusia dalam beraktivitas sehari-hari. Kecerdasan teknologi ini juga akan memiliki akal seperti manusia. Ini yang akan diprediksi oleh Chris seperti itu. Nah, di sini tuh juga akan banyak di fase elevating ini akan banyak penemuan-penemuan inovasi teknologi yang lebih canggih lagi. Perannya akan lebih besar, mereka bisa menyatu dengan jiwa dan raga manusia. Bahkan manusia nanti bisa menggugah pikirannya ke I could, misalnya. Masih banyak lagi. Dengan demikian pengalaman manusia meningkat ke tahap selanjutnya. Seperti itu. Itu menurut Chris pada fase perkembangan media. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bahan ajar berbasis media. Nah, bahan ajar berbasis media ini merupakan seperangkat materi atau substansi teaching material yang digunakan secara sistematis untuk menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang digunakan oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Nah, itu adalah bahan ajar berbasis media. Nah, yang pertama itu adalah yang dapat digunakan untuk melakukan pembelajaran seperti misalnya nih kaset, atau ada audio, video, lalu ada film seperti itu. Lalu di sini juga ada penjelasan dari para ahli. Dari Widodo menyebutkan bahan ajar multimedia adalah media pembelajaran bagi pendidik nih dan peserta didik yang berbasiskan teknologi multimedia. Bahan ajar multimedia dapat dioperasikan dengan bantuan komputer yang diproyeksikan melalui video. Yang pertama tuh seperti contoh yang saya bilang tadi. Lalu ada proyektor di dalam ruang kelas dengan guru sebagai fasilitatornya. Untuk sistem pembelajaran mandiri seorang peserta didik cukup mempelajari materi dalam bentuk CD multimedia interaktif seperti itu. Nah, itu dapat digunakan untuk memaparkan gitu bahan ajar yang digunakan dalam bentuk multimedia seperti itu. Misalnya nih kita guru sebagai guru ini bisa menggunakan misalnya ini Adobe Photoshop, misalnya gitu kayak pengolahan movie. Nah, jadi siswa juga tidak bosan gitu. Jadi siswa juga tidak bosan belajar secara monoton gitu. Jadi ada inovasi-inovasi baru di dalam kelas seperti itu. Nah, baik, ini pun yang terakhir adalah keunggulan dan fungsi pembelajaran interaktif. Nah, adapun fungsi dari pembelajaran interaktif itu ada yang pertama adalah pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat membutuhkan motivasi belajar. Nah, yang kedua itu adalah bahan pembelajaran akan lebih jelas sehingga dapat lebih memahami apa yang akan dipelajari oleh siswa. Lalu yang ketiga adalah strategi mengajar akan lebih bervariasi dan tidak membosankan. Siswa dapat banyak melakukan kegiatan belajar. Nah, keunggulan dari media pembelajaran interaktif ini yang pertama adalah sistem pembelajaran akan lebih inovatif dan interaktif. Nah, guru juga akan selalu dituntut untuk kreatif, inovatif dalam mencari terobosan pembelajaran. Dan yang ketiga itu adalah mampu menggabungkan antara teks, gambar, audio, video, animasi, grafik ke dalam suatu kesatuan yang saling mendukung guna tercapai tujuan pembelajaran. Nah, yang keempat itu adalah menambah motivasi siswa selama proses pembelajaran. Nah, yang kelima, mampu memvisualisasikan materi yang selama ini sulit untuk diterangkan, hanya sekedar dengan penjelasan atau alat peraga yang dikonvensional. Nah, yang
Selanjutnya, melatih peserta didik untuk lebih mandiri dalam pembelajaran. Lalu yang terakhir, lebih inovasi dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, itu adalah pengertian. Berikut adalah keunggulan dan fungsi pembelajaran interaktif. Nah, sekian dari pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.